Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nur Hikmah, mahasiswi Akademi Kebidanan Anugerah Bintan Tanjung Pinang semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan PONED dan PONEK di Indonesia. Nah, PONED dan PONEK sendiri itu apa sih? Jadi, PONED itu merupakan kependekan dari Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang berada di Puskesmas, sedangkan PONEK adalah Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif yang berada di rumah sakit. Sebelum itu, saya akan mengulas sedikit mengenai latar belakang dibentuknya kebijakan PONED dan PONEK di Indonesia. Jadi, kebijakan PONED dan PONEK di Indonesia dilatar belakangi oleh angka kematian ibu dan anak di Indonesia yang berada pada peringkat yang cukup tinggi di Asia Tenggara, bahkan penurunannya pun relatif lambat. Kematian ibu sendiri disebabkan oleh perdarahan, kemudian infeksi, serta hipertensi yang bisa menyebabkan eklamsi atau kejang. Maka dari itu, proses persalinan dan perawatan bayi harus dilakukan dengan sistem yang terpadu di tingkat nasional maupun regional. Pelayanan obstetri dan neonatal di tingkat regional merupakan pelayanan terpadu yang disediakan dalam bentuk pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif atau PONEK di rumah sakit dan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar atau PONED di puskesmas. Dalam perannya menurunkan angka kematian ibu, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan handal merupakan kunci keberhasilan PONEK dan PONED. Menurut buku pedoman penyelenggaraan PONED dan PONEK yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rumah sakit dalam PONEK harus mampu menangani kasus rujukan yang tidak mampu dilakukan petugas kesehatan di tingkat pelayanan primer. Pelayanan ini disediakan selama 24 jam. Pelayanan PONEK meliputi stabilisasi di unit gawat darurat dan persiapan obat definitif, penanganan kasus gawat darurat oleh tim PONEK rumah sakit di ruang tindakan, penanganan operatif tepat dan cepat, seperti laparotomi dan SC, kemudian perawatan intensif ibu dan bayi, serta pelayanan asuhan antenatal risiko tinggi. Ruang lingkup pelayanan rumah sakit PONEK dibagi dalam 2 kelas, yang pertama yaitu kelas C dan yang kedua kelas B. Untuk kelas C sendiri melayani pelayanan fisiologis seperti pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, asuhan bayi baru lahir, imunisasi, dan SDI-DTK. Kemudian kelas C sendiri melayani pelayanan dengan risiko tinggi, baik antenatal, intranatal, maupun postnatal. Kemudian yang ketiga, melayani pelayanan kesehatan neonatal, kemudian pelayanan ginekologis, dan perawatan khusus atau high care unit, dan transfusi darah. Ruang lingkup yang kedua, yaitu kelas B. Pada pelayanan kelas B ini juga menyediakan 5 pelayanan seperti di kelas C, hanya saja sarana yang lebih memadai, seperti adanya layanan ICU dan NIC, kemudian asuhan bayi dengan level 2, dan terdapat perawatan intensif untuk neonatus. Nah, rumah sakit PONEK sendiri diwajibkan memiliki sarana pemeriksaan penunjang sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan darah meliputi penyediaan darah, pemeriksaan darah, dan bekerja sama dengan unit penyedia darah lainnya. Kemudian yang kedua, perawatan intensif. Dalam unit ini dilakukan pemantauan cairan, kemudian pengawasan gawat nafas atau ventilator, dan perawatan sepsis. Yang ketiga yaitu pencitraan, termasuk di dalamnya radiologi dan USG ibu dan bayi. Kemudian yang keempat yaitu laboratorium, minimal mampu melakukan pemeriksaan darah dan urin, rutin, kultur darah dan urin, dan pemeriksaan kimia lainnya. Tidak semua rumah sakit dapat dijadikan rujukan atau sebagai PONEK. Rumah sakit tersebut harus memiliki kriteria umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dokter jaga terlatih di UGD untuk menangani kasus emergensi umum maupun obstetri dan neonatal. Yang kedua, tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, gawat daruratan obstetri dan neonatus. Kemudian yang ketiga, memiliki standar operasional prosedur penerimaan dan penanganan pasien gawat daruratan obstetri dan neonatus.
Yang keempat, memiliki kebijakan yang tidak memberlakukan uang muka untuk pasien gawat darurat, obstetrik, dan neonatus. Yang kelima, memiliki prosedur pendelegasian wewenang tertentu. Pada rumah sakit Ponek sendiri, dibutuhkan tim standar yang terdiri dari 1 dokter obgyn, 1 dokter anak, 1 dokter unit gawat darurat, 3 orang bidan, 2 orang perawat, dan 1 dokter atau perawat anestesi. Lebih idealnya ditambah dengan petugas laboratorium dan administrasi, serta perawat yang bekerja dengan sistem shift. Secara umum, ruangan yang harus dimiliki dalam rumah sakit Ponek adalah ruang maternal, ruang neonatus, ruang operasi, dan juga ruangan penunjang. Selanjutnya, kita akan mengulas kebijakan Ponet. Layanan Ponet merupakan layanan kesehatan yang disediakan oleh puskesmas rawat inap terkait kasus emergensi obstetrik dan neonatus tingkat dasar selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Tidak hanya Ponek yang menerima rujukan terkait kasus gawat darurat obstetrik dan neonatus, ternyata Ponet pun bisa dijadikan rujukan untuk kasus-kasus rujukan masyarakat, pelayanan perorangan tingkat pertama, dan rujukan dari puskesmas sekitar. Rujukan masyarakat biasanya berasal dari pasien yang datang mandiri ke puskesmas Ponet ataupun yang dirujuk oleh posyandu, polindes, dan dukun bayi. Sedangkan rujukan dari pelayanan perorangan tingkat pertama meliputi praktek dokter atau bidan mandiri, puskesmas keliling, atau puskesmas pembantu. Kasus-kasus di puskesmas Ponet yang harus dirujuk ke rumah sakit Ponek maupun non-Ponek antara lain yang pertama ibu hamil dengan panggul sempit, kemudian yang kedua ibu hamil dengan riwayat bedah sesar, yang ketiga ibu hamil dengan perdarahan antepartum, yang keempat hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi berat atau eklamsi, yang kelima ketuban pecah disertai dengan keluarnya mekonium kental, yang keenam ibu hamil dengan tinggi fundus 40 cm atau lebih, yang berarti makrosomia polyhydramnion ataupun kehamilan ganda, yang ketujuh primipara pada fase aktif kala atau persalinan dengan penurunan kepala 5/5 Hodge, ibu hamil dengan anemia berat, kemudian ibu hamil dengan disproporsi kepala panggul, kemudian terakhir yaitu ibu hamil dengan penyakit penyerta yang mengancam jiwa seperti diabetes mellitus dan kelainan jantung. Pada puskesmas Ponet harus memiliki ruangan perawatan kebidanan, kemudian ruang tindakan obstetri, ruang tindakan neonatus, ruang perawatan pasca persalinan, ruang jaga perawat dan dokter, serta ruang bedah minor. Tidak hanya itu saja, untuk disebut dan difungsikan sebagai puskesmas Ponet harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, dilengkapi dengan fasilitas persalinan dan tempat tidur rawat inap untuk kasus emergensi atau komplikasi obstetri dan neonatus. Yang kedua, letaknya strategis dan mudah diakses oleh puskesmas atau fasienkes non-Ponet lainnya. Yang ketiga, berfungsi dalam upaya kesehatan, perorangan atau UKP, dan tindakan mengatasi kegawat daruratan sesuai kompetensi dan kewenangannya yang dilengkapi sarana yang dibutuhkan. Kriteria Ponet yang selanjutnya yaitu dalam area atau wilayahnya, puskesmas telah dimanfaatkan sebagai tempat pertama mencari pelayanan oleh masyarakat, yang kelima mampu menyelenggarakan UKM sesuai standar, yang keenam jarak tempuh dari pemukiman atau puskesmas non-Ponet ke puskesmas Ponet kurang dari 1 jam dengan transportasi umum, dan jarak dari puskesmas Ponet ke rumah sakit minimal 2 jam. Yang ketujuh, memiliki tim yang terdiri dari dokter, perawat, dan bidan yang sudah terlatih, Ponet dengan jumlah minimal 1 orang untuk tiap bidang dan siap selama 24 jam dalam 7 hari. Yang kedelapan, memiliki peralatan medis, non-medis, obat-obatan, dan fasilitas tindakan medis serta rawat inap untuk mendukung penyelenggaraan Ponet. Yang kesembilan, kepala puskesmas mampu memanajemen Ponet.